Betul loh. Betul. Untuk Widi. Ya, berarti Widi ini masih 100% loh chipnya dia. Masih 100%. Masih 100%. Wow. Tapi seenggaknya aku untuk di game yang pertama ya, aku cukup puas lah melihat akhirnya Tigreal kedua Widi ya. Tigreal. Setelah Tigreal pertamanya itu dimunculkan waktu di playoff MPL ID di Bandung. Ya. Dan waduh. Waduh. Saya dulu kas yang pusing bukan saya. Waduh. saya penonton tentu ya begitulah. Ada kita lagi-lagi collect ke data Om. Tapi memang susah kalau ngelihat Tigreal banyak purify gitu loh, timing-timingnya kan, apalagi kalau gak ada yang nge-trigger. Tapi lagi nih, first pick untuk SRG, Joy, kemungkinan besar bakal di-ban oleh tim Liquid ID kembali ya. Karena sejauh ini memang Fanny ini, gimana nih Fanny Riz? Ya enggak emang wajib di-ban. Wajib lah ya. Wajib. Masih Saya aja yang nggak terlalu jagoin Fanny, tapi ketika update patch kayak gini, wah bisa itu. Gesek-gesek manja. Iya. Ada Joy juga ya yang bakal langsung masuk ke arah list banning. Tapi emang Joy ini harus di-ban sih. Ya. Karena dia ya kalau lihat saya kemarin bisa nge-outplay 4 orang gitu, nutup dengan Winter dengan kecepatan tangannya itu loh. Oh, tapi sekarang kayaknya kita nggak bakal ngelihat Bruno, pertukaran Bruno dan Granger ya, tapi Granger ditutup sekarang nih. Karena Iya. emang nggak berjalan dengan baik gitu. Ya. Kayak dia first pick Granger. Mereka mau Bruno berarti ya? Mereka mau Bruno berarti first pick-nya. Ya ban aja Bruno, tapi Chusin lepas. Dan Chusin juga mahal loh di. Christian juga lumayan mahal, tapi Eevee masih open sih Om. Oke, bisa buat Bisa lawan. dilawan Bisa sih. lawan. Kayaknya masih possible. Negosiasinya gitu kali ya. Nego ya. Biasanya. Tuker pokoknya. Ambil Jusin, gua ambil Yves. Ya. Tuker. Tapi ada Bruno. Itu. Yang repotin dia yang terakhir ya, tapi ada Bruno. Dapat 2 dong Liquid kalau kayak gitu. Iya, dapat 2 sih. Christian harusnya di-ban. Tuker ya, Yves dan juga Bruno kayaknya. Ini first picknya ke arah mana nih berarti? Mau ke arah Bruno kan? Suyo kah Bruno? Bruno sih. Bruno. Kan Bruno. Ini kayaknya cowoknya nggak bakal diambil buru-buru ya. Harusnya masih sama sih. Mungkin Cowoknya Yves, di-ban. Suyo. Coba di-ban, Bro. Cowoknya di ban. Bentar, ini ada Matilda juga loh. Ada Hilda masalahnya. Udah, Tapi Suyo. Ah, ini dia. Ini yang Ya, aku suka ya, nih. ya. Liquid udah nggak kayak batu aku harus dapetin Hilda enggak. Iya, Betul. ya. Karena Hilda juga bisa ditutup dengan Yves kan. Benar, ada Yves juga kan sebenarnya. Tapi Tapi, Matilda Karena nggak ketutup sih Om. Tapi Hilda itu. seenggaknya masih Nggak ada bisa ya? Hilda. Nggak bisa. Hilda ditutup sama Yves. Justru lumayan susah Lumayan ya. ngejar sih. Lumayan susah. Tapi masih ada Matilda Tapi masih seenggaknya. Hilda. Tapi Harus ngeflank tapi kan seenggaknya Hilda. lumayan bahaya kalau misalnya SRG ngepick Hilda Matilda di sini ya. Hilda Karena Matilda atau Matilda Alpha? Wah, Matilda emang Alpha. cocok juga. Aku lebih suka yang opsi kedua sih, Matilda Matilda Alpha sih. Alpha loh. Karena lawannya Yves. Dan udah ada Bruno. Iya, udah ada Bruno juga kan. Matildanya mahal. Atau kalau mau ekstrim ya udah Fredrin Matilda. Wow, Fredrin Matilda. Bruno soalnya. Lawan Yves. Gak masalah, tuh kan. Detektif Frederick. Wow. Arkadi B. Arkadi B. Tapi kenapa apa yang membedakan Fredrin dengan Alpha tadi? Oh udah pasti, kalau ngomongin sustainability dan juga kendali ya terhadap objektif, Fredrin jauh lebih kuat. Apalagi bareng sama Matilda, mau di poke damage kayak gimana pun, dia bakal tetap recovery ya kan. Dengan adanya favor, terus ada Flask of the Oasis juga. Apalagi kayaknya SRG ini udah ngebaca gitu loh, kalau tim Liquid ID, itu emang suka main poke damage. Udah terbukti dari pick Eve-nya kan. Ya. Jadi ya udah otomatis Fredrin yang paling aman di sini. Jadi Dan ketika Matilda. Matildanya mau nge-cover si Bruno, dia punya dash buat kabur gitu. Fight for the ultimate anti. Hilda. Hilda, alright. Oke, kalau Hilda di sini aku suka. Karena ya seperti kita tahu ya, kan total max HP kan, damage. Jadi kalau misalkan Fredrin yang full stack dari Hilda dan langsung dipacul dengan menggunakan Power of Walters, damage-nya lumayan tuh. Lumayan banget tuh. Tetap masuk ya. Masuk semua karena full HP-nya tinggi. Kalau untuk 3 draft awal gue sebenarnya ke arah Liquid. Kenapa? Karena di sini Fredrin lama farmingnya dan juga Matilda kalau untuk early game tuh masih lemah gitu ya. Kalau misalnya di sini ada Khalid Terwam, dia bisa ngebully banget sih untuk di early gamenya. Khalid, Khalid lagi tuh. yang bisa ngepok ya? Khalid, Paling Udah di ban. paling enak cowok udah di ban soalnya tadi. Iya, Khalid paling enak. Khalid ya, karena Matilda juga kan. Iya. Waktu dia masih awal ngikut dia. Dan pinter sih di sini SDL juga ngeban ke arah Cici juga. Jadi maksudnya untuk at least EXP-nya lebih dominan lah untuk Bisa Hildanya bisa jalan gitu. Who said there are no shortcuts in life? Chip. I literally Wah, invented Bekas one. trauma-trauma chip. Seperti di game yang pertama. Overthinking. Overthinking game 2 ya. Game 1 sebenarnya udah. Di-ban. Udah, game 1 udah sebenarnya, tapi mereka overthinking di game yang kedua akhirnya dibawa ke game yang ketiga nih anyway. Kayaknya emang lupa sih di game 2 soalnya justru game 1 dia nge-ban siapa sih Chip itu lumayan aneh, tapi game 2 yang harusnya di-ban justru malah dilepas. Sedangkan Chip itu kan enak banget buat lawan Granger buat tabrak-tabrak. Cuman kayak pakai spell kolam aja tadi. Terlalu percaya Chowroam. Oh iya betul. Bentar, ini Fredericknya mau di EXP juga? Nanggung Makanya. sih Om. Jungle sih om. Jungle. Nanggung, Tetap sih, nanggung. iya tetap sih. Sedikit nanggung. Bentar, ini kalau misalkan kayaknya ada bedanya sih kalau Dex dan juga Sekais ya.
Aku inget terakhir kali kalau nggak salah kalau Dex itu langsung ke item defense full. Kalau misalkan si Sekas ini masih ke Thunderbelt. Kayaknya mungkin harus dipertimbangkan dulu Thunderbeltnya butuh apa enggak nih. Takutnya ternyata ya Eve-nya snowball, terus mungkin Suyo-nya snowball. Kayak dia lebih butuh anti-Kuiras atau sejenisnya gitu kan dibandingkan dengan item yang kayak Thunderbelt yang harus nabung stack dulu gitu kan. Sini Haret nggak sih? Kurang. Karet? Aku lebih suka hero marksman sih kayak Ya, Beatrix. kenakan MM ya. Ya. Beatrix main jarak, ada Yves juga kan yang bisa menyentuh belakangnya cuma Yuzong. Sementara udah ada Matilda sekalipun nggak begitu menjawab sih kalau emang ternyata nanti late gamenya udah di-secure duluan. Apalagi kalau misalkan Beatrix sekarang kan mainnya si Halberd nih, asik nih buat ngedeny shield-shieldnya Matilda. Terus juga Beatrix kan bisa lah Melvikan juga buat early kan. Betul. Sebenarnya Claudia enak, cuman jangan sampai kena bully sama Bruno aja. Oh, jadi last pick aja mending kalau gitu. MM ya, Khalid. Nah ini malah aku mempertanyakan kayak, oke mereka ban chip sekarang gitu kan posisinya. Padahal ya grouping banget kan, Matilda, Fredrin pasti ngumpul gitu loh. Terus Terus sekarang Khalidnya nggak di ban. Ini kali di awal nempel ke Matilda sakit banget. exactly om, 5 menit awal udah pasti poke damage-nya luar biasa sebenarnya. bisa dipergunakan sih. Eksploitasi aja nih sama Tial. Ya, using hero-nya ya. SRG harus ada hero jawaban, ngepick hero jawaban untuk di early game ya buat ngebantu si Fredrin sama Matildanya ketika dibully sama si Khalid ini. Lilia mungkin. Oh, iya. Lilia Glue, Lilia Gatot. Dia bisa. Lilia Gatot, Lilia Glue. Tuoi? Tahu dia Oh, Lilia di model- band. Terus tiba-tiba dia fail lagi. Vel. Lawan Hilda kayak Tapi gini sih. sudah Om. Tapi early Pasti game iya. ditabrak-tabrak. 3-0. langsung. Udah langsung tuh bahkan tanpa last pick dari Liquid. Lilia kayaknya masih. I am the priestess of ini. fire and lightning, Boleh the lah. hunter of all Aurora, oke. Auroranya ngejawab. Nahan-nahan ya. Ini Buat kan nahan, buat ngebantu early. udah last pick juga ya. Jadi mungkin karena ini adalah match point, aku mau dengan last message dari para panelis, pesan terakhir untuk tim Liquid ID. Jangan terlalu buru-buru. Oke. Jangan terlalu buru-buru. Relax aja. Anggap kosong-kosong sih. Oh, Anggap Bali best of BO1 one ya. lagi. Gak perlu pikir kalau ini match point gitu. Nah, Nathan. Bukan Beatrix ternyata. Tapi jawaban buat Fredrin juga. Asik sih ini untuk menyaksikan apakah late game akan tercipta ya. Oke, let's see. Ini dia untuk game yang ketiga, berarti match point untuk tim Liquid ID yang hopefully akan menjadi 3-0 bersama casters kita, Awul dan juga Papulo. Hopefully! Yuk 3-0 yuk tim Liquid ID, let's go Liquid! Let's go Liquid! Let's go Liquid! Nah, kita bakal serahkan semua tenaga Ya, kita. Kita berikan tanda, Kita pokoknya kirim dari Jakarta betul, untuk semua yang akan bertanding pastinya karena ini Ya. match point untuk tim Liquid ID. betul sekali. Sementara itu, dari tiap-tiap player sudah mengamankan hero mereka dengan masing-masing spell yang di bawah. Alright. Dan muncul kembali kombinasi antara Eve dan juga Suyo untuk tim Liquid ID. Match point di depan mata, satu langkah lebih dekat menuju grand final. Seperti pesan-pesan tadi dari para panelis, Ya, jangan terlalu terburu-buru. betul. Karena apa yang sudah mereka lakukan di 2 game pertama itu sudah luar biasa. Wah, teriakannya di Axiata Arena begitu menggelegar. Mudah-mudahan ini pun akan menambah semangat dari tim Liquid ID. Dan aku percaya sama mentalitas mereka sih. Ya, Mereka bermain di hadapan ribuan pasang mata, betul. bermain tandang. Dan mereka bisa gak geter gitu loh. Gak ada geter-geternya. Gak ada, mereka pede dan ya kita lihat agresivitas. Wait, Stormy hampir saja kehilangan dari pasif yang dia milikin. Yap, hampir ya ada Pride of Ice yang ke-trigger juga. Dan ini kita lihat ya, nantinya di peraduan turtle pertama. Kalau Ya. Fredrin udah gak bisa dapetin turtle pertama, Harusnya ada hal baik tuh. harusnya ada hal baik buat tim Liquid ID. Betul. Itu dia. Kita bakal lihat ya, karena gangguan sekarang dari, bahkan bukan cuman dari WD-nya. Ya. Arannya juga ini nemenin Sekais buat farming. Oke. Bergantian sepertinya, tapi coba lihat Aran. Mendorong pergerakan dari Yums, mencoba menghabiskan keseluruhan HP dari Yums agar nantinya tidak ada zoning yang benar-benar bisa dilakukan oleh pemain SRG. Ya ini shift-shiftan ya. Iya, Ada trill juga yang terselip untuk Aran sehingga damage yang dikeluarkan akan jauh lebih besar juga nantinya. Begitupun dengan adanya movement-movement dari Agility Wilderness Blessing, emblem tank yang dibawakan untuk Widdy. Menambahkan durability, menambahkan juga dari segi movementnya. Harusnya akan jauh lebih aktif nih untuk adanya poros mid lane yang dibawakan juga dengan adanya roamer bagi Oke. Khalid. sejauh ini Pavian unggul dari level. Ya, Pavian udah level 4, sementara dari Sekis masih level 3, masih berjuang untuk bisa mengumpulkan dari tiap-tiap monster jungle. XP-nya akan direnggut. ya jadi ini tugas dari Yums bener-bener
harus dijalankan dengan begitu baik. Ya. Di saat ada real manipulation, kalau dia nggak bisa nyelamatin Sekais, Waduh, Aran, oke, Aran ya. Berjuang sendirian Aran. Terlalu lama berada dalam area tersebut Aran. Sedikit lebih tersisa Aran, sudah level 4. Berjuang untuk bisa mendapatkan karena 1 poin kill pertama, tapi malah dirinya yang lenyap. Tapi setidaknya ada buying time yang sangat lama yang bisa dilakukan oleh Aran. itu job desk memang ya kayaknya dari Aran. Tadi juga pas pakai Hylos masih dalam keadaan yang sama. Dia ngebuang waktu, dia ngedelay waktu sehingga akhirnya ada turtle yang bisa didapatkan dan modal. Ini dia turtle pertama untuk tim Liquid ID. Oke, dan Yums benar-benar dihajar pergerakannya. Tidak bisa terlalu dalam untuk masuk. Weh, Rival Kualar. Oke, dan Widi masih ingin lebih mengganggu pergerakan dari Sekis. Wih, Orange Buff ya. bomnya diambil Fabian. Didapatkan oleh Fabian. Iha. Kuda. Iya. Itu dia, modal awal lagi. Yang menandakan bahwa the power of Fredrin yang bisa mengontrol objektif ini gak akan terlalu leluasa. Dan lagi invade-nya sekarang terlihat. Diinvasi lagi, coba lihat Sekis. Dalam keadaan yang tidak cukup baik, tapi mereka juga harus berhati-hati karena Black Stormy bisa mengeluarkan Frigid Glass yang sudah langsung terlihat di mana. Fabian sekarang langsung lenyap seketika, tapi purple buff diambil. Diambil Fabian tadi, Ya. Retry-nya dari Sekis agak sedikit kecepatan. Karena kalah dari level juga Nah kan. makanya jadi serba salah. Serba salah, poin retribution-nya kurang. Sementara kalau nggak cepet-cepetan, Ya. ya diambil. Makanya, tapi ya setidaknya Fabian bisa di shutdown sama Selangor Red Giants. Ini akan sedikit harusnya membuat akhirnya ada kalkulasi lebih lagi untuk tim Liquid ID kalau misalkan mau melakukan adanya invasi seperti tadi. Karena kayak terlalu dalam, kena pegang juga. Masalahnya kan Fredrin yang udah kena buff sekarang durasi cooldownnya makin dipercepat. Ya. Akan semakin enak lagi buat bisa chain CC. Oke. Innocent di bawah masih cukup santai sendirian. Sementara ada 3 player dari Selangor Red Giant yang memang mereka terkurung sepertinya di area mid. Dan Iron Shiki ini unggul level ya. Innocent dibuat hampir... Waduh, mendadak entropy yang dikeluarkan tapi Iron Shiki mundur kembali. teori yang sangat Wah, mengerikan. tapi ada sebuah ancaman dilakukan bersama satu terakhir. Innocent hampir saja bisa ditaklukkan. Hampir ya. Purify yang sudah tertrigger juga membuat dari Innocent ini cukup sulit untuk bisa melakukan landing phase. Sementara tim Liquid ID di menit yang keempat 2000 sekarang sudah mereka pimpin. Mereka benar-benar main agresif tapi lumayan hati-hati loh. Iya, Fabian unggul 3 level. Ini menjadi keuntungan yang sangat banyak. Frigid Glass yang dikeluarkan pula tapi di tempat yang berbeda YSKL. Datang untuk bisa memberikan backupan. Dengan satu real world manipulation yang sudah dikeluarkan pula. Coba lihat Kramnya masih berjuang untuk bisa menyelamatkan diri. Kram masih selamat tapi Turtle menjadi milik dari Liquid. Wow, dan akhirnya tugas dari Fredrin apa? Mereka masih mau lebih ul. Purple buff akan dihajar kembali. Sekis berusaha untuk bisa mendapatkan karena purple buff tersebut. Akankah berhasil? Tapi sejauh ini masih berhasil diamankan pula. Ada Raging Sandstorm mengusir ke arah beberapa player. Yums harus mundur juga. Ya walaupun in the end dari purple buff-nya berhasil untuk didapatkan ya sama Sekais. Tapi nantinya dia ujung-ujungnya cuma hanya menjadi sandbag aja. Karena kontrol objektifnya nggak berhasil. Oke. 2 turtle masih bisa diambil sama tim Liquid ID. Dan ini dia pressure yang terus-terusan bisa dilakukan. Apalagi di arah late game nantinya Sekais setebal apapun. Ini akan bisa dilumat dengan adanya Iron Shiki. Betul. Penetrationnya yang begitu mengerikan. Apalagi asuransi di arah late game harusnya Nathan akan jauh lebih menjanjikan dibanding dari Bruno. Oke. Dan Widi sendirian cukup untuk bisa kontrol di area river. Melihat ada beberapa player, 4 in total ada di area tengah. Yap, masih mencoba untuk melihat dari kejauhan aja ya. Nggak ada inisiasi berlebih lagi yang dilakukan. Yums sudah selesai dengan 1 buah Flash of the Oasis. Akan semakin bisa memainkan lagi dari Kating powernya harusnya bagi Selangor Red Giants. Namun dari Iron Shiki, Starlium Sight-nya juga udah selesai. Yap. Ada true damage yang begitu mengerikan nantinya sebagai modal awalnya terlebih dahulu. Dan lihat Aran udah mulai kembali dengan Aran yang kita kenal pas pertama kali masuk MPL ya. Bersama Minion. Mulai itu dia main bersama Minion dia. Tapi Fabian sekarang menjaga area bawah. Innocent berusaha untuk bisa memberikan backupan damage pula. Outer turret berhasil dilenyapkan. Oke. Outer turret di arah bottom lane berhasil untuk bisa dihancurkan oleh tim Liquid ID. Tanpa adanya penjagaan yang begitu berarti juga bagi Selangor Red Giants. Mereka bermain cukup sekarang lebih banyak ragu-ragu sih. Dalam keadaan under kayak gini, gak banyak bisa mereka lakukan selain ya nunggu aja reaktif gameplay. Oke, Innocent.
Hampir aja, tapi ada aksi pengepungan. Purify langsung dikeluarkan Iron Shiki, terjebak tapi Iron Shiki masih berhasil kabur. Namun Real One Manipulation terlalu jauh pula. Dan di bagian atas YSKL terjebak, akankah dari Sekisnya berhasil untuk bisa mendapatkan karena YSKL ternyata Innocent dan pada berbeda berhasil diamankan. YSKL-nya selamat tapi Sekisnya masih berusaha. Run, Sekis, run. Dan berhasil langsung dilenyapkan. Bahkan Stormy tersisa sendirian. Walaupun Sekis berlari tapi tidak ada jalan pulang yang dikasih oleh tim Liquid ID. 4 pemain yang hilang. Membuat tim Liquid ID akan semakin leluasa lagi. Mengontrol objektif. Turtle yang ketiga akan menjadi milik dari Fabian dan Perfect Turtle. Menjadi modal bagi tim Liquid ID untuk kembali mendominasi di game kali ini. Oke, sementara Aran udah berhasil tadi menzoning ke arah beberapa player pula. Tapi sekarang Widi kembali mencari informasi. Ada beberapa player yang bisa dia tahan dan diambil pula informasinya. Oke, wow. Dan juga dari Fabian yang terlalu udah snowball sih sekarang ya. Begitu mengerikannya. Menjadi ya pick prioritas bagi Fabian. Ngomong-ngomong prioritas. Ya. Prioritas itu bukan cuma sekedar prioritas. Lalu menunjukkan lo itu pantas. waduh. Ya kan? Iya, gimana sih caranya jadi prioritas? Bisa sih. Kadang lu prioritas atau formalitas. Dia balas chat lu bukan berarti lu prioritas. Kadang cuma formalitas. Udah, sadar. Oke. Dan sekarang dari Selangor Giants benar-benar ditahan semuanya sih. Gak bisa bergerak sama sekali. Oke, Sekis dipanggil kembali. Masih level 9. Berbeda 4 level dari Fabian. Alright. Dan sekarang kembali lagi di arah bottom lane dan gak ada yang bisa menghentikan laju dari Iron Shiki sejauh ini. Tadi dia ditabrak, woi Stormy hilang. Oke. Ini akan menjadi hal yang begitu indah. Stormy sudah tidak ada lagi. Akankah mereka melakukan sebuah pergerakan yang cukup agresif? Karena untuk sekarang ada entropi lagi yang sudah terlihat dikeluarkan oleh Iron Shiki. Dan tempatnya berbeda. Dikerahkan bisa-bisaan. Kramnya sendirian. Bisakah dia bertahan? Sejauh ini sedikit lebih tersisa. Kramnya mencoba untuk bisa memberikan damage balas. Tapi Kramnya pun masih berhasil selamat. Kramnya di bagian belakang. Real One Manipulation sudah dikeluarkan pula. Dan Sekisnya terjebak sendirian. Sekis berhasil dilenyapkan. Dan Iron Shiki berhasil pula mengantarkan damage lewat entropinya. Alright. Tim Liquid ID kembali harus mengontrol bagaimana hype yang mereka bawa. Yang aku khawatirkan bukan cuma ternyata tim Liquid ID, tapi justru SRG yang bermain di hadapan tuan rumah. Itu menjadi beban tersendiri untuk mereka. Itu menjadi sebuah pressure. Mereka menggenggam banyaknya ekspektasi dari banyak pasang mata yang hadir untuk mereka. Sedangkan tim Liquid ID ya udah, kita kenal mereka sebagai player muda yang punya mentalitas luar biasa, Pak. Betul. Ini dia. Wow. Banyak sekali ekspektasi pasti di Aksaya Taurana untuk SRG. Tapi apalah daya kita lihat akankah mereka bisa menuntaskan itu? Ya. Atau memang tim Liquid ID lah yang akan berbuat semena-mena di game yang ketiga. Karena ini udah semakin jauh dan ini sejauh ini yang paling jauh. Betul. Di game ketiga 10.000 gold yang 10.000 dipegang di menit ke-9. YSKL bahkan sekarang sudah punya Wishing Lantern. Itu yang akan ngebuat dari Sekis dan Kram akan semakin rontok lagi. Plus dari Iron Shiki juga nih, levelnya udah sangat-sangat jauh. Entropi yang dia hasilkan, entropi yang akan diaktifkan dengan positioning yang baik. Ini damage-nya udah akan tembus kemanapun, ke siapapun. Ya. Wow, itu dia tim Liquid ID 11.000 gold lead. Pasif-pasif dari base turret juga akan di-trigger satu persatu. Lord di top lane akan segera dikawal perlahan juga. Yap, Sekisnya tertinggal tapi untung masih bisa ngedash. Masuk lagi ke arena entropi. Yap, cepatlah Widi. Innocent yang bermengkilang. Menyisakan 2 player saja antara Sekis dan juga Stormy. Lordnya akan masuk ke bagian dalam. Ini dia akhir dari SRG. Karena dengan satu wave yang terakhir mereka hanya tinggal menuntaskan dan juga menutup game ini. Badar saja. A goodbye Golden Road SRG. Karena itu sebuah milik dari tim Liquid ID. Dan please bawa M6 ke bumi pertiwi. Dan regenerasi menjadi kunci tim Liquid ID. Kembali menunjukkan bagaimana mereka punya konsistensi. Dan bahkan 3-0 di hadapan banyaknya pendukung dari tuan rumah. Mereka gak gentar. Mereka menunjukkan mentalitas yang luar biasa. Dan Golden Road hanya menjadi angan untuk Selangor Red Giants. Mereka berteman, mereka bertanding, tapi lihat bagaimana konsistensi dari Fabian juga.
yang begitu luar biasa dan kita patut berbangga. Indonesia di Grand Final M6 Team Liquid ID dan bersama Rose yang ada di stage, take it away. Amid the never-ending challenges, the home ground heroes stood tall and carried the entire Malaysia on their back. Finishing with a top 3, their golden road, unfortunately, has not been achieved. But Axiata Arena, a round of applause to Selangor Red Giants. They fought really well, and will be the last time for the final bow from the hometown heroes. You guys may now take your final bow. Once again, Axiata Arena, this is Selangor Red Giants! Thank you very much, boys. We hope to see you guys come back stronger next year. And now, your last grand finalist, Axiata Arena. Give it up for Team Liquid Indonesia! They started crumble, but now they're come back stronger in this knockout stage. Okay, Indonesian teams, this is Axiata Arena. We did 3-0 on this final lower bracket. How do you guys manage to come back to this stage stronger? And how you guys manage to make it 3-0? Widih, kok 3-0 ini? Keren banget. Kita fokus di evaluasi kemarin sih, terus ya secepat mungkin belajar lah dari kesalahan kemarin gitu. So they learn really fast. They want to make it better for the next. But how you guys manage to learn it really fast? Because your gameplay is really strong now. Widih, gimana sih caranya? Secepat itu kalian belajar? Karena kita mau jadi juara, jadi kita harus belajar secepat mungkin gitu sih Budi. Belajar secepat mungkin. Kemenangan ini benar-benar dinantikan dan pastinya kalau dari Widih sendiri, seberapa susah sih untuk Widih 3-0 ini? Susah banget sih, soalnya kan kita hitungannya penggagal salah satu kandidat Golden Road kan. Jadi ya meskipun susah, cuma emang mungkin udah takdir kita aja gitu ya. Facing Selangor Red Giant, the Golden Road journey. So yeah, they say that it's hard. Yes, it's definitely hard, and we can see that they've actually prepared a lot for this matchup. Aaron Shiki. Aaron. Okay, come here. Now, Aaron, I want to ask you. You just faced Innocent in the gold lane. He just won Breakthrough Player Award for M6. Was it hard, honestly, preparing for this matchup against Innocent? Yes. Susah. Innocent so hard. Innocent. Okay, it was hard to go up against Innocent. Now, what was the challenges you faced preparing for today? Especially, look, Axiata Arena, the entire arena is cheering for Selangor Red Giants. Do you feel pressure? Saya tidak ada pressure. Don't feel Nggak ke pressure maksudnya. You don't feel pressured at all. So do you think that it's more buff for you when you see everybody cheering for your opponent? Rasa buff ta? Entire arena cheer untuk Selangor Red Giants tadi. Apa? Mungkin karena ada orang spesial aja kali. Jadi ya. Oh! There's a special someone! What do you want to say to that special someone? Rahasia. No, say. Don't say the name, but like a message to the special someone. Macam apa dekat special someone? Makasih yang udah, makasih terus. Dan lagi makasih pokoknya. Thank you. Ya. Thank you. Simple, neat. Thank you. He's secretive. It's a secret. Maybe if he wins tomorrow, he will expose. Who knows? Ooh, we will wait for it. But after Aaron has to face Innocent, it's really hard. But now, Aaron, as the oldest one here, as the captain here, ini adalah panggung internasional pertama tim Liquid. Panggung yang membawa banyak memori. This stage has a lot of memory for Indonesian. So, how confident? Seberapa pede sih for Aaron to bring Team Liquid ID to the glory, to the champion? Karena ini tempat kita dapat M1 dulu, jadi semoga kita bisa dapetin M6 sih.
Amin. Semoga. Ya. Tapi melihat bagaimana perjalanan kalian yang naik turun, tren ini begitu kuat untuk Aran. Sekarang tim Liquid ID begitu kuat. Apakah ini memang udah top play of tim Liquid ID? Is this the top play tim Liquid ID has? Let's see tomorrow, Bude. Oh, let's see tomorrow. Yes, and from what Aran said actually, this is the 4 walls where they crowned M1 champion from Indonesia, which is EVOS. They're hoping that this will be the 4 walls that crowns them this time around. Now, Fabian. Whoa, both mics. Hi, Fabian. You feeling good? What? You're feeling good? Yes, I'm feeling good. You're and feeling happy. good and happy. Definitely, you should be feeling good. Clean sweep up against Selangor Red Giants. Now that you're in the grand final, once again, you will be going up against King Kong. Now, you've met him twice already. Do you think you'll be ready to meet him again for the 3rd time tomorrow and hopefully get different results? Ay, Tana, banyak cakap ah. Yang penting saya main aja lah. You don't want to say so much, you just want to play tomorrow. Ya. Do you have anything to say to him? Because I saw a video where he actually disturbed you, I think, on Instagram. Yeah, do you have anything to say to him? Because you guys are like friends. For King Kong, love you King Kong. But Bromance. what do you guys talk about? Kalian ngobrol apa sih pas lagi ketemu? You guys are close. Are you talking about Mobile Legends? Aduh, cuma bad words lah, jangan. No. The video, I think it was a kiss on the cheek or something like that. Oh, Yeah. cute friendship between the players, but last but not least, we have Yaskiel here. We know that a lot of fans come to Axiata, a lot of fans in Indonesia as well watching you online, around the globe. Yaskiel for this win. Untuk kemenangan ini, please say something. Makasih semua supporter Indonesia yang udah datang jauh-jauh ke Malaysia, terus yang nonton dari online juga, terutama buat keluarga juga yang udah support kita, tetap dukung kita di Grand Final besok. And for tomorrow match, untuk match besok hari, Yaskiel, say something. Kita bakal juara besok sih. Woohoo! We will be the champion! Champion. Thank you very much and congratulations to Team Liquid. We will see you guys tomorrow at the grand finals. And with that, let us throw it back to the panel. Wow, kita bakal juara besok. Amin. Statement Amin. dari Yaskiel. Dan Amin. kita yang dimaksud tuh kayak Indonesia Liquid itu kayak nge-represent Nge-represent, ya kayak tadi kita poster semua yang gitu. udah disiapkan sama bapak produser juga Iya, kan. ya. Tapi aku mungkin mewakili Coach Sende Lucas yang kemarin udah sempat ada di media juga. Dan kayaknya cukup rame, emang bener Liquid, upper breaker for cookies. Nggak boleh ngomongin dong. Mumpung adanya cookies, belakangnya Cookies. Nah, Betul. itu udah paling halus bro. Buat ngebantu Coach Sende Lucas. Thank you Hello Panda by the way. Thank you Hello Panda by the way. Tapi wow sih, 3-0 loh. Yap. Selangor Red Giants di Golden Road. Dan Mereka baru dapat 3-0 om. patah begitu saja. Ah, Kayak om, secepat itu. Nggak percaya klinik om. Nggak percaya klinik nih om. Klinik. Klinik Gimana nih? Saya tidak Golden percaya Road. apa-apa. Juara Golden dari- Road. Saya Ya. tidak percaya apa-apa. Berarti banyak Golden Road yang putus ya? Tahun Iya. lalu. Falcon IP Brand, Betul. Falcon IP Brand, Onyx Onyx. ID, Onyx ID. Selangor Red Giants. Ya, Yang menunggu berikutnya. ya jadi harus terserah sih, tumbalin salah satu kompetisi kayaknya. Waduh. Waduh. Nggak bisa tuh Golden Ya Road. kalau ngomongin Liquid sih udah numbalin MPL Season 13 ya om kebetulan. Numbalinnya, Ya, numbalin kan, numbalinnya agak numbalin. lama ya. Tapi ini dia untuk game ketiga kita 13-2. Hanya diberikan 2 poin eliminasi saja di game time di bawah 11 menit. Yap. Dan item buat Innocent sendiri lah tuh, Haskell terus Melvic Gun. Damage-nya belum ada nih. Belum bisa dilipat dengan Berserker Fury. Ya emang udah jelas gak sih dari draftnya aja emang udah bakal susah, udah kelihatan gitu. Itu kalitnya. Ya, ya. Iya itu Khalid tinggal di ban. Yap. Dan memang Khalid yang tadi sempat kita perbincangkan ya, padahal kayak ini bukan gamenya chip loh. iya. Ya kan? Kayak ini bukan Betul. gamenya chip buat Liquid ID kayak Nathan kan ya, overthinking ya anyway. Yap. Dan Yums memang kayak tanpa item defense seperti itu mah digesek sekali di tornado juga. Ya. Udah half HP udah harus lompat lagi ke belakang pakai guiding windnya. Tapi di sisi lain juga kita harus kasih kredit last pick value-nya bisa dimainin loh TL ID. Nathan ini range-nya juga nggak kalah dan untuk hero-hero kayak gini tuh ngefek banget loh menurut aku. Nyari range-nya. Jadi pick dapat pick Nathan aja ini udah valuable banget sebenarnya. Ya dan
even tadi aku ngerasa ya last pick-nya Ixia ya, ini tetap pick yang bagus. Kayak apapun pokoknya, yang penting range-nya nggak kalah gitu loh. Karena kelihatan banget SRG mereka lack of damage dari early. Dan mereka nggak bisa ngelawan apa-apa. Kayak Sekis full defense. 4.300 banding 10.500 loh. 2 kali lipat. Emang gak ada jawaban sama sekali dari pick-pickannya juga gak ada jawaban. Jadi dari awal expected untuk di bawah 11 menit kah? Expect. Kalau di bawah 11 menit nggak expect, tapi kalau 3-0 expect. 3-0 expect. Ya, pick Nathan Neve-nya kan emang udah jawaban kan, karena ya mereka udah tahu gitu loh. Matilda, Fredrin itu udah pasti agresif banget. Tapi agresivitasnya ternyata menurun gara-gara Arannya nge-screeningnya jauh banget tadi di landing. Walaupun ngebuang flicker, dia tumbang tapi turtle trade gitu loh. Yap. Terus juga kalau ngeliat dari emblemnya sih nggak terlalu banyak yang gonta-ganti ya, kayak masih sama-sama aja sih kalau buat emblem. Swift mungkin buat Sekisnya juga tadi dari itemnya juga ada ada Molten Essence tadi itu item yang sudah jarang kita lihat sebenarnya buat Molten Essence ya. Ya, dan sekarang kita bakal juga dari post gamenya ya, bagaimana semuanya ratakan. ratakan. 8-0 loh by tower ya. 3-0 juga Turtle, 1-0 juga Lordnya. Tapi perfect objektif tuh emang kayak apa ya, kalau Fredrin itu tuh wajib untuk dapetin turtle kan. Turtle Ya, satu, iya. turtle 1 tadi kan dia dari Sekasnya fokusnya ke Aran gitu loh, bukan ke turtle-nya. Ya udah turtle-nya diambil Favian gratis. Dari Dan sebelum itu udah langsung snowball. Dari sebelum Turtle juga udah kalah momentum sebenarnya ini SRJ ini. Sebenarnya draft kayak gini di bawah Liquid di upper bracket lawan Onyx PH kan. Iya. Pas game pertama yang game Liquidnya pertama. nggak bisa apa-apa. Sekarang malah di SRG yang pakai. Diulang kembali dengan nasib yang berbeda ya. Kata Liquid, gue kemarin diginiin nih. Dicoba Rasain nih. tuh. Wah, maksudnya ini satu pencapaian yang luar biasa juga untuk game yang ketiga. Dan ya secara output damage juga jelas ya, terlihat perbedaan signifikan. 50.000 dari Favian dan Yehas 37.000. Favian berani ini sih, berani apa ya, ngebuang badan dia. Tapi dia tahu gitu loh, kayak kalkulasinya. Kayak tadi kan dia ngebadanin Innocent karena dia udah menang level jauh banget. Terus dia ada Winter Crown juga, jadi kalaupun emang dikasih damage yang begitu masif, dia ada Winter. Favian acu. Masih dengan mewingnya dia ya, dan 3-0. Ini dia untuk MVP by GoPay kita dari game kemenangan. Untuk tim kita di Favian sebagai jungler. GPM 970 nih ya. Jungler. 970. Cepat nih berarti farmingnya udah farming hero aja. 10 menit misalnya, farming hero udah pasti. Farming hero udah jelas. Dan ini orang yang pre-interview udah bilang 3-0. 3-0. Memegang omongannya sendiri ya. Padahal itu interview kayak nggak sengaja ya. Sama Eterna itu. Dan karena pria tidak bercerita ya langsung ya. Pria emang gak bercerita sih Om, emang ngebuktiin siapa lawannya kan. Tapi 3-0 itu nyata. Kayak teman saya berarti ini harus ngebuktiin kata-kata bantai-bantai dia. Aduh. Ini Favian aja ngebuktiin loh, bisa berarti sebenarnya bisa loh maksudnya Rezboy. Maksudnya bisa gitu loh. Iya. Belum waktunya aja gitu kan. Dan ya ngebuat itemnya juga cukup cepat juga ya untuk ke grow, bahkan sampai ada satu Winter Crown juga yang disecure oleh seorang Favian. Mungkin aku mau ngomongin sedikit sih soal bagaimana matchup ya untuk Matildanya ini. Pas Matildanya udah dikasih pick yang sinerginya menurut aku oke lah Fredrin. Tapi kayak lawan matchupnya ini loh, Khalid yang gak di-ban sama sekali. Dia udah pasti 5 menit awal tuh area sungainya tuh pasti dikuasain. Itu udah pasti, ditambah Suyo farmingnya lebih cepat dibanding Fredrin. Ya otomatis bakal di-invade terus-terusan itu. Apalagi early gamenya nggak ada yang nutup kan. Banyak tim fight pisah juga sebenarnya tadi. Dari SRG kayak mereka selalu ya bisa-bisa kayak gak satu suara aja mereka. Sementara kita tahu kan mereka secara komposisi mereka harus fokus ke satu hero. Betul, Ron Bruno gitu-gitu. Tapi emang udah kalau udah kebuli dari awal gitu udah pasti bingung sih gitu. Game yang cukup underwhelming ya.